Uh, yeah. 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 Kecil hampir dari Astagfirullahaladzim, aku lupa nge-record. Oke. Bisa berasal dari luar, bisa juga awan ort atau bukit. Nah, dia tuh es menguap. Dan kenapa dia bisa berpijar? Jadi dia tuh ngorbitnya itu dari ujung tata surya ke matahari. Dia tuh ngorbitnya kayak gitu. Ada contohnya ya? Mana ya? Nah, ini Earth orbit. Yang ini sih kehidupan orbit. Ini ya. Ke matahari ya, ini yang tengah matahari. Dia tuh ngorbitnya dari ujung ke tengah, ke dekat matahari, bukan ke tengah. Dan ketika dia ke tengah matahari itu kan otomatis makin panas ya. Otomatis dia makin panas, dia tuh nguap airnya gitu. Ketika mengalami pemanasan oleh matahari. Dan ya itu deh. Jadi itulah komet. Komet tuh beda sama apa yang ngebedain komet sama asteroid. Sama asteroid itu tuh unsur penyusunnya. Kalau komet itu terdiri es. Dan ini fun fact bukan ya? Iya, fun fact itu. Eh jadi gimana ngejelasin ini? Ini sebenarnya masuk ke materi OSIS sih. Jadi pembentukan laut. Jadi sebenarnya pas awal bumi terbentuk itu, dia tuh nggak punya air. Dia nggak punya air. Dan dia dapat air dari mana? Dari sekarang gitu, saya sudah sekarang gitu, yang dia bersusun-susun. Nah, kalau dulu kan masih berantakan ya. Apa di tata surya pas awal bentuk. Nah, bumi itu tumbuk sama banyak komet gitu. Dia dibombardir sama komet gitu. Dan air di bumi itu ya dari komet asalnya. Ini teori sih, nggak bisa teori sih, bukan bukan hukum. Jadi ya belum bisa dikasih benar atau enggak gitu. Gitu. Tapi itu yang paling mungkin gitu. Itu yang paling mungkin asal air di bumi itu dari komet gitu. Oke. Oke, mungkin gitu. Apakah menjawab, Raffi? Menjawab sekali, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke bentar. Kita lanjut ke masih ke sistem tata surya. Sistem tata surya yang kedua tapi sekarang. Tapi mirip-mirip sih isinya. Oke, ini. Oke, udah kelihatan ya. Oke, lanjut. Oke, tata surya lagi. Kita masih belajar seputar tata surya. Oke, ini ya kalian udah tahu ya. Bagian-bagian tata surya. Tapi kalau tadi kan kita fokusnya ke matahari, sistem planet, sama sabuk asteroid ya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke sabuk Kuiper sama awan Oort. Itu objek-objek transneptunian. Kenapa disebut transneptunian? Karena dia dekat sama Neptunus. Nah, ini juga kenapa ada ini ya di tengah-tengah sini. Matahari bintang terdekat. Terus ya ini ada bintik matahari. Kecil banget dan bumi cuma segini. Ya, jadi kalian bayangin sebenarnya matahari itu gede. Punya bagian di bawah permukaan terbagi dalam aktif dan konveksi.
punya banget asteroid sendiri gitu. Asteroid Trojan ini. Oke. Jenis-jenis asteroid, ada asteroid sabuk utama, ada asteroid dekat bumi, Amor orbitnya motong Mars, ada Apollo orbitnya motong bumi. Ada asteroid Trojan, dia tuh terjebak di orbitnya Jupiter. Ada juga namanya asteroid Hilda, dia terletak di 4 satuan astronomi. Terus ada asteroid dengan orbit eksentrik, sangat dekat dengan matahari, terus sangat jauh dari matahari. Dia mencapai Uranus. Jadi orbit eksentrik ini maksudnya apa? Jadi maksudnya orbitnya ekstrim. Kalau misalkan ya nggak 3D ya, susah menjelasin. Nah, ya. Jadi dia misalkan dia kayak ini sih, kayak Pluto, dia miring sendiri gitu loh. Di saat yang lainnya muter biasa kayak gini, dia tuh miringnya gini. Nah gitu. Kelihatan kan ya? Semoga kalian ngerti. Nah, terus ada jenis-jenis dari asteroid. Ada asteroid jenis C, jenis S, jenis M, jenis U. Jenis C itu dia gelap, terus juga kayak akan karbon. C, karbon. Terus juga S, batuan dan logam. Ada M itu metalik, isinya niki. Terus ada juga jenis U, dia tidak termasuk ke dalam 3 yang di atas. Ini ada contohnya, asteroid Ida dan Dactyl. Sama ada juga asteroid Gaspra. Oke, lanjut. Ini tuh asteroid. Nih, number of asteroid. Ini ini sih, apa jaraknya? Ini jarak ini, jadi tuh matahari di sini. Terus ini jumlahnya gitu. Dan ya, banyaknya asteroid itu di mana? Dia tuh di sini. Di sini, tapi di sini juga ada. Nah, ini lebih ke persebaran asteroid aja sih. Nah, dia banyak di sini. Ini tadi sabuk asteroid di sini. Jadi ya ini sabuk asteroid gitu. Terus di Jupiter juga ada ngumpul banyak asteroid. Kenapa dia apa ya? Kenapa dia ada sampai ngumpul sendiri di Jupiter? Karena tadi yang tadi pernah aku bilang, kalau misalkan Jupiter tuh kan besar, dia punya gravitasi gitu. Jadi ya walaupun sebenarnya asteroidnya tetap muter ngelilingin matahari, dia tuh dekat ke Jupiter, dia tuh juga kena gravitasi Jupiter gitu. Dan sebenarnya alasan ada sabuk asteroid juga karena gravitasi Jupiter sih. Mereka tuh gagal jadi planet karena Jupiter. Salah asteroid tuh planet yang gagal jadi, dan dia tuh terbentuk bersama dengan planet lainnya di awal pembentukannya. Tapi gravitasi yang besar dari planet Jupiter mengganggu bahan dan membentuk planet. Dan gravitasi Jupiter memisahkan bahan-bahan planet sehingga terbentuk pola resonansi orbit. Tidak bisa bersatu menjadi planet. Nah, itu alasan kenapa bisa ada sabuk asteroid di dekat Jupiter dan Mars. Oke, ini komet. Kita dijelasin di sini. Oke, adalah ukuran es dari karbon dioksida, amonia, enda, dan beberapa logam. Terus bagian-bagian, oh ya, komet juga punya bagian-bagian. Dia tuh ada inti, ada koma, ada ekor ion, ada ekor debu. Terus ekor debu dapat nyampe 1 juta kilometer dan akan matahari. Oh ya, mungkin aku juga baru nggak sih, ekor debu meteor apa sih? Komet tuh sampai panjang banget kan. Dan akhir kalau misalkan nggak sepanjang itu emang bisa kelihatan ya dari bumi, ya nggak sih? Kayak kenapa bisa kelihatan kan justru karena besar dan panjang gitu. Terus ekor ion arahnya berkebalikan dengan gerakan komet. Oh iya pasti dong. Gitu. Nah, ini. Dan ini ekornya. Ini kan matahari di sini. Dia kan gerak mendekati matahari kan. Dan ini ekornya. Dan intinya apa sih tadi? Kepalanya tuh ini, kepalanya yang di ujung. Dan sebenarnya ini si ekornya ini cuma uapan-uapan doang. Uapan-uapan dari komet itu sendiri. Gitu. Oke. Oke. Dibagi 2 jenis menurut periodenya. Ada komet periode pendek, dia
dan berasal dari periode ya jadi dari dia periode dia ngelilingin matahari itu. Jadi emang meteor tuh komet itu dia emang dia orbitnya tuh aneh, menceng gitu. Dia tuh dari luar dekat matahari terus keluar lagi. Neptunus dan Pluto ini. Nah, jadi yang aku maksud sabuknya orbit eksentrik tuh kayak gini, dia beda sendiri, dia menceng sendiri. Terus di sini ada sabuk Kuiper. Ini sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper tuh isinya materi-materi banyak gitu. Ya lanjut. Oke, pembagian objek-objek. Pembagian objek-objek. SK apa? SK klasik atau QB1. Tidak terpengaruh gravitasi Neptunus, tidak memotong orbit Neptunus, dan dia di luar orbit Neptunus. Orbit Neptunus. Ada Plutino. Bentar. Aku baru sadar. Nah, dia tetap ada macam-macam. Ada OSK klasik, ada OSK resonansi, ada objek piring tersebar, ada Centaur. Dan OSK klasik ini dia tuh tidak terpengaruh gravitasi Neptunus. Dia tidak motong orbit Neptunus dan dia berada di luar orbit Neptunus. Terus ada juga OSK resonansi yang periode orbitnya beresonansi dengan periode orbit Neptunus. Dan ini ada. Terus ada objek piring tersebar. Dia berada di daerah tepi luar sabuk Kuiper. Centaur dia orbit di antara Jupiter dan juga Neptunus. Dan ini persebarannya. Plutinus. Ini ya, kalau misalkan kalian lihat AU atau SA, AU tuh Astronomical Union, dia sama kayak SA, satuan astronomi. Dan ini emang bakal sering banget dipakai satuan astronomi itu kayak ini 30 sampai 50 SA. Ini sering banget dipakai satuan SA gitu. Aduh. Oke. Ini Trans-Neptunian Object. Ada Pluto, ada Charon. Dan ya ini banyak ya. Trans-Neptunian Object itu objek-objek yang dia tuh bukan kena sih. Dia tuh berada di sekitar Neptunus. Kenapa dia bisa di sana? Ya karena dia sedikit terpengaruh oleh gravitasi Neptunus itu. Dan terakhir ada awan Oort. Dan kalau misalkan tadi ada sabuk Kuiper di paling luar tata surya, luar banget itu tuh ada namanya awan Oort. Nah, jadi ini namanya awan Oort. Dan dia ya isinya dia materi-materi antar bintang itu. Gas-gas dan ya banyak materi-materi partikel-partikel lain. Dan ini jadi sisi paling luar tata surya gitu. Gitu. Oke, awan itu berasal dari nebula terluar ketika tata surya terbentuk. Dan dia tempat 100 tahun. Nah, itu setahu aku dia semacam enggak, emang planet kerdil. Kayak ini mungkin ada contoh-contohnya. Ada Eris itu planet kerdil. Ada Pluto. Ini juga. Oh iya, kalau satelit itu kan dia terpengaruhnya sama gravitasi berevolusi terhadap matahari di ini satelit juga kayak Pluto. Apa namanya satelit? Salah. Jadi ya dia punya satelit atau ini asteroid, planet atau apa. Tapi ya, ini benda-benda angkasa ya. Habis.
Oke. Oh ya, jadi karena kita masuknya telat, jadi kita selesai